Sederet artis mengaku mengalami serangan magis. Dinar Candy mengaku mendapat teror magis lewat mimpi buruk 3 malam berturut-turut. Dan ketika terbangun dari tidur, tubuhnya mengalami luka lebam. Pedangdut Anissa Bahar juga mengaku mengalami kejadian aneh di rumah barunya. Mengapa Anissa yakin serangan magis itu dikirim oleh orang yang iri pada hubungannya dengan Edwin Bahari, pacar berondongnya? Sementara Marissa Haque dan Ikang Fauzi yang sudah 30 tahun menghuni Istana Bintaro juga sering mendapat gangguan di luar nalar. Sehingga sejumlah ART-nya pun ikut diruqyah. Lantas seperti apa penglihatan mata batin para psikolog tentang teror magis yang dialami sejumlah artis? Bersama saya, Dona Arsinta, kita akan mengulas teror magis dan kejadian di luar nalar yang dialami sederet artis. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Sebenarnya kan itu kan sebuah konsepnya di mana ada dua dunia gitu kan, yang dunia yang terlihat dengan yang tak terlihat bersatu ya. Kalau saya sebenarnya gangguannya dibilang dahsyat juga enggak ya, tapi lebih ke yang berpengaruh gitu. Berpengaruhnya itu kadang-kadang kita kan pas lagi kalau kondisi lagi lemah, lagi banyak pikiran, ya kita bisa dibilang kayak ya terganggu jadinya kan. Bisnis banyak di rumah, bahkan lagi di hotel kalau lagi manggung di luar kota gitu. Tapi ini kita cerita yang di luar kota mungkin ya, karena kan Kotak sering banget manggung di pedalaman-pedalaman. Yang dimana hotelnya itu tidak seperti hotel-hotel di kota besar. Nah, pernah suatu ketika kita di Kalimantan, hotelnya itu punyanya cucu-cucunya para raja. Nah, jadi kebayang dong, ya kan, itu hotelnya banyak benda-benda yang terpasang, gitu keren banget hotelnya. Tapi memang pas kita tidur sendirian kok tiba-tiba bau bunga. Terus waktu itu kebetulan kamarku tuh lantai 2, aku tidur sama Tantri kan berdua. Jendela tuh ada kayak ngetok. Kita kira fans karena memang di pedalaman kan orang excitednya lebih berbeda kan. Tantri udah tidur tiba-tiba bangun. Siapa ya cucu? Ya, aku bangun dong, aku cek. Terus aku nengok, weh lantai 2, lantai 2 rupanya, dan itu nggak ada teras sama sekali. Siapa kan yang ngetok itu siapa? Terus aku cek juga itu kebun kosong gitu, nggak ada pencahayaan sama sekali gitu. Aku pura-pura tidur lagi gitu kan, supaya Tantri nggak takut. Udah ketok-ketok lagi. Nah, Tantri penasaran dong, dia nggak percaya. Aku bilangnya enggak, itu fans kali, fans Tan, udah cuekin aja, udah tidur. Dia enggak, gue mau cek. Pas dilihat kosong, terus dia kabur. Teror magis dan gangguan makhluk astral kembali menjadi perbincangan panas di media sosial dan hiburan. Artis sensasional Dinar Candy mengaku mimpi menyeramkan 3 malam berturut-turut. Dan setiap episode mimpi buruk itu berakhir, dirinya selalu terbangun dengan tubuh penuh luka lebam. Merasa tidak terjatuh dari ranjang saat tertidur, Dinar menganggap mimpinya aneh bin ajaib, seperti mengalami serangan magis lewat mimpi. Mimpi buruk bisa menjadi penanda stres. Oleh karena itu, kita harus waspada dan melakukan banyak sekali hal, antisipasi, banyak doa kemanapun, dan membersihkan tempat usaha dan tempat tinggal kita tentunya, sehingga hal-hal buruk itu bisa diminimalisir. Seperti yang diungkapkannya kepada sejumlah media online, Dinar mengaku rumahnya disatroni 25 perampok yang menggasak harta bendanya hingga ludes tak tersisa dan ingin menghabisi nyawanya. Di hari kedua, Dinar mengaku mengalami erep-erep atau yang biasa disebut ketindihan makhluk halus hingga membuatnya terbangun dalam keadaan sesak nafas parah. Dan di malam ketiga, Dinar mengaku bermimpi dikejar makhluk astral perempuan. Lalu mungkinkah mimpi menyeramkan Dinar itu mengisyaratkan hal buruk akan terjadi pada dirinya di dunia nyata? Apakah mimpi Dinar memiliki arti negatif? Pasti lu iyahin lagi, ya kan? Lu mah lemah, ya itu lemah. Iya. Susah nggak sih jadi seorang Dinar Candy itu? Susah.
Jadi kalau mimpi harta ludes ya kemungkinan memang kita akan mengalami sebuah kerugian. Itu sebetulnya hanya sebuah pertanda dari semesta supaya kita tidak mengambil langkah bisnis yang salah. Tetapi kalau mimpi dikejar, biasanya mimpi itu menandakan di saat tidur kita mungkin kurang dalam keadaan bersih. Misalnya kita sudah bepergian dari sebuah tempat, kita nggak mandi dulu sebelum tidur ya. Kan kalau bisa sebelum tidur malam itu kita mandi, kita berwudu, jadi kita betul-betul tidur dalam keadaan bersih. Atau mungkin yang bersangkutan sedang dalam masa menstruasi sehingga auranya itu paling suka mengganggu perempuan-perempuan yang sedang menstruasi dan sedang hamil. Ya jadi kalau rep-repan atau disebut sleep paralysis ya. Jadi ini seringkali terjadi kepada orang-orang yang biasanya dia habis mendatangi tempat yang lumayan kotor atau angker, misalnya datang ke kuburan, datang ke tempat-tempat penelusuran, tempat-tempat terbengkalai. Alih-alih mengharapkan dukungan dan doa dari netizen, Dinar justru mendulang hujatan setelah memposting foto luka lebamnya pasca bermimpi. Dinar malah dituding tertimpa karma akibat perbuatannya di masa lalu. Entah kenapa sebagian netizen seolah beranggapan Dinar pantas mengalami hal buruk karena telah merebut suami orang. Makanya aku tuh jarang lihat Instagram kakakku karena kenapa aku tuh nangis karena aku sama cewek gitu kan, tapi maksudnya tuh jangan ngelihat oke lah kesalahan sekarang ya, tapi kita harus lihat lagi ke belakang. Kakak aku tuh kan gak semuanya ya dinilai jelek ya, cobalah lihat ke belakang, kakakku tuh orangnya tuh kan maksudnya tuh baik. Kepada media online, Dinar pun mengakui hidupnya tidak tenang sejak Avandi Susilo alias Koh Apek yang disebut sebagai suami sirinya di penjara karena kasus pemalsuan dokumen dan penggelapan dalam jabatan. Banyak banget yang menduga dirimu ikut terlibat gitu. Mungkin sedikit ya, klarifikasi sedikit. Jauh lah, kayak gini lah ya kalau masalah terlibat. Aku kenal Koh Apek aja belum 1 tahun. Jadi kalau ngincer aku terus nyecer aku, Dinar terlibat tuh yang sebelumnya lah bos, ya kan, jangan Dinar terus. Apa yang di sosial media yang dituduhkan itu terlalu kejam lah buat aku. Dalam kasusnya Koh Apek ini, saya banyak banget dirugikan. Saya banyak ancaman kanan kiri. Kalau memang musuhnya Koh Apek, bukan pelapor juga ya, maksud aku tidak menuduh pelapor. Luar dari sana kalau memang punya masalah dengan Koh Apek, silahkan selesaikan dengan Koh Apek. Jangan menyerang wanita. Aku wanita, kan jadi emosi ya. Belum hilang keterkejutan netizen atas mimpi aneh Dinar Candy. Jagat media sosial kembali dikejutkan oleh video Reels Instagram Marissa Haque yang berjudul "Malam ini masih diganggu oleh si Monyong" yang memperlihatkan orang-orang rumahnya tengah heboh menghadapi gangguan makhluk astral yang dipanggil si Monyong. Dalam caption video Reels-nya, Marissa menyebut ulah si Monyong akhir-akhir ini semakin brutal, seolah menjungkir balikan akal sehat. Tapi hal itu terjadi dan membuat ketakutan para ART-nya. Malam ini kita diganggu lagi nih sama si Monyong guys. Lagi pasang murotal. Dan kemudian di belakang tempat dia muncul gelap. Tapi kita lagi mau ngelawan. Tetapi hanya Allah lah pelindung. This is my house ya. Besok yang meruqyah mau datang, saya dapat dari Mbak Mila, tetangga aku. Dan kita nggak mau kalah ya, karena ini rumah kami. Ini rumah kami. Kenapa kamu ngeliat lagi si Monyong? Hah? Pakai sendal kamu Gi? Oke, jadi kalau rumah-rumah artis yang memang sering kali mendapatkan gangguan mistis gitu ya, itu banyak faktor. Jadi bukan cuman karena mungkin ada kiriman dari seseorang, tapi bisa aja memang aura rumah tersebut perlu diperbaiki gitu ya. Dan bukan berarti orang-orangnya malas beribadah atau malas berdoa, enggak. Sebetulnya makhluk halus ini merasa bahwa dia nyaman di tempat itu dan dia ingin membuat si pemilik rumahnya tidak nyaman, ketakutan gitu, sehingga frekuensinya dia, kekuatannya dia, energinya menjadi besar.
Peristiwa aneh di rumah Marissa Haque dan Ikang Fauzi menguak sisi lain dari Istana Bintaro yang indah bergaya klasik. Menurut Marissa, sejak didiami 30 tahun silam, gangguan makhluk astral sesekali datang dan dianggap sebagai sesuatu yang biasa bagi Ibu Isabella dan Cikita Fauzi ini. Terlebih, Ikang pun percaya makhluk astral itu ada, tapi tidak bisa bersentuhan apalagi menyakiti manusia. Berbeda dengan Marissa yang mengaku punya indera keenam alias indigo sejak kecil. Ia acap kali menjadi sasaran kejahilan si monyong. Marissa dan putri sulungnya Isabella sering mendapatkan bisikan aneh di telinga kiri mereka. Lalu benarkah belum lama ini Marissa seolah merasa diserang si monyong di perpustakaan pribadinya? Iya, aku sih yang lebih punya masalah ya, walaupun kemarin waktu aku lagi nyari buku buat salah satu penelitian aku, perlu buat regulasi ya, buat rule of law, nyari-nyari karena udah kelamaan bukunya, aku juga nggak ketemu. Waktu aku lagi ngecek anak-anak udah sampai mana, bukunya dilempar sama dia, jatuh. Terus aku teriak, ayah sini. Ika nggak naik, Ika nggak suka. Tapi alhamdulillah aku emang nggak termasuk orang yang nggak bisa melihat dia. Istriku nih dari kecil, jadi makin dewasa makin saya hilang, sangat kalau dia cerita sama saya mendengarin, saya menghargai karena saya tahu juga gimana orang yang bisa melihat. Saya nggak bisa lihat sama sekali. Kalau buat aku saling menghargai, jangan mengganggu. Gitu ya, 30 tahun cukup kita toleransi dia ada. Tapi ketika dia mulai mengganggu, mulai suka matiin lampu sendiri, terus aku lagi sholat kan kadang-kadang aku suka pakai tas tuh yang kalau kita pulang dari Jepang tuh ada kriwil-kriwil dari Turki itu kan Mbak, yang gantungan bisa dicantelin di tas. Itu goyang sendiri, aku pikir ya Allah ini gempa bumi kan, aku mau teriak dong supaya segera keluar rumah karena jangan sampai ketibanan apa gitu kalau rumahnya rubuh misalnya. Ternyata cuma tas gua doang goyang-goyang gantungannya, kurang ajar. Aku dan Bella itu sama, dia mencoba untuk berkomunikasi, betul ya, berkomunikasi tepatnya. Caranya apa? Selalu di kuping kiri, Bella juga di kuping kiri, psst, 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 gitu loh, psst, 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 gitu. Makanya kita punya nama buat dia, si monyong, karena bolak-balik gangguin kita, monyong lo gitu loh, lo lagi gitu loh. Gara-gara gangguan makhluk astral di Istana Bintaro, Marissa dan Ikang sempat kewalahan mencari ART dan sopir pengganti karena ART dan sopir lama sering mendadak resign pasca mengalami kejadian tak masuk akal di rumah itu. Dari kunci yang seolah bisa pindah sendiri sampai sudut-sudut rumah yang diduga menjadi tempat favorit si monyong untuk beraksi dan menampakkan diri. Enggak ketahuan kapan dia mau ganggu aja gitu loh. Tapi rata-rata ya maghrib ke atas ya, gitu. Tapi yang kalau Pak supir kehilangan kunci mah itu mataharinya udah jelas. Dia bilang, aku yakin Bu, aku taruh di sini. Ya nggak tahu, Pak Rodi sudah tua, gitu. Giginya tinggal 2. Dia berapa kali dia kehilangan, tapi dia takut. Begitu dia takut, dia panggil lagi tuh the boys yang 2. Tapi kan konyolnya kalau mereka keluar kan aku susah lagi ngajarin pembantu baru. Karena kita udah kurang baik apa gitu, bolak-balik keluar, bukan karena kita ada masalah. Mereka ketakutan sama si monyong. Sejak kami tinggal di sini, kayaknya dia udah ada. Jadi kita juga rada lumayan terbiasa sama gangguan-gangguan kecil. Iya, kok kayak bukan si monyong yang kita kenal. Apa ada monyong 2 yang datang kan kita nggak tahu ya. Karena emang dulu sering ada pengajian di sini sama Bu Nenok Warisman ya. Ibu Tri Utami yang penyanyi dulu waktu masih pakai hijab ya, kita sama-sama satu pengajian. Tapi berjalannya waktu, aku udah lama nggak bikin pengajian di rumah ini sejak ayahku meninggal. Jadi mungkin juga peringatan ya bahwa rumah ini kami sholat sih semua. Tapi kan pembantu belum tentu gitu. Yang keluar masuk kerja di sini belum tentu, supir kita nggak tahu. Tapi kayaknya sih sholat ya. Saya kepengen aman ya, umur segini udah nggak pengen cari gara-gara dengan hal yang nggak keukur. Ini nggak terukur ya. Kayak misalnya si Pak supir berapa kali kehilangan kunci motornya karena dia tiap minggu pulangnya ke nengokin istrinya. Dia nyari kemana-mana, tiba-tiba ada di balik vas kembang situ. Tiba-tiba di sampingnya mejanya Ciki. Terus Ciki ditanya, Mbak Ciki ini kunci saya? Ya saya juga nggak tahu siapa yang naruh sini. Nggak tahu. Pak supirnya di belakang. Aneh aja gitu. Jadi ada hal-hal yang buat aku ini nggak lucu lagi. Bilangin lu jam 24.00 pasang. Oh iya, masa sering kalau malam-malam sering ke sana buat nyalain air dan nyalain lampu.
Ya kalau saya sih udah biasa lah, udah biasa dari di kampung juga gitu, jaga villa juga gitu. Di sini sering kurang banget kan. Itu waktu kamu takut kok manggil si kurus kan? Kalau kemarin sempat nampak sendiri, gitu, makanya saya panggil. Iya. Udah gede. Fadli, sini Fadli. Ayo bertanggung jawab atas penampakanmu. Apa sih? Penampakannya kayak apa? Masih ceritain kita. Jangan nggak tahu udah apa orang di sana itu kayak orang. Itu. Bentuknya ada apa tuh? Ada bulu. Kalau itu gede, setan. Sebelumnya media sosial dan hiburan juga sempat heboh dengan berita teror magis dan gangguan makhluk astral yang dialami Ruben Onsu, Jessica Iskandar, hingga Indadari Mindrayanti. 3 tahun di awal pernikahannya dengan Andre Sadam, Indadari sering sakit-sakitan karena diduga mendapat serangan magis dari orang yang iri melihat kebahagiaannya. Indadari dan Andre yang aktif menjadi relawan Palestina ini percaya bahwa kekuatan magis yang untuk mencelakakan orang lain sudah ada sejak zaman kenabian dan bukan cuma mitos. Faktanya, teknologi kedokteran tidak bisa mendeteksi penyakit aneh yang dialami Indadari. Dari parah-parahnya itu 2017 ya sampai sekarang. Tapi sekarang tuh udah tipis-tipis lah gitu kan. Gangguan-gangguannya qadarullah masih, tapi udah nggak kayak dulu sih. Kalau dulu kan masih gimana ya aku jelasinnya. Kalau dulu kan ekstrim banget gitu. Kalau sekarang nih udah mulai masih ada tapi nggak begitu ekstrim dan insya Allah masih bisa dikendalikan lah gitu. Iya kayak misalnya kayak tanah-tanah kuburan gitu tiba-tiba muncul di rumah, di jendela kamar, di dekat jendela kamar aku yang di dalam gitu kan. Padahal kan jendela nggak dibuka gitu. Terus kayak tiba-tiba nemu barang-barang gitu di rumah padahal aku nggak pernah punya. Masih sering sih kayak tiba-tiba perut aku gede banget gitu kayak orang hamil 9 bulan diperiksa ke dokter juga kenapa-kenapa gitu, kepala tuh kayak ada batunya gitu rasanya. Dan alhamdulillah sih tapi berlalu juga gitu, maksudnya kayak cepet hilangnya gitu. Tak banyak yang tahu, pasca bercerai dari Sesar Aditya hingga di awal pernikahannya dengan Andre Sadam, Indadari nyaris meninggal karena tak sanggup menanggung gempuran serangan magis yang bertubi-tubi datang padanya. Kepasrahan dan ketawakalan Indadari pada kekuatan yang maha kuasa ditunjukkan dengan menjalani ritual ruqyah karena tindakan medis tak bisa menyembuhkan penyakit aneh yang dideritanya. Jadi kalau mulai nemuin gitu lagi, ya aku pertama cepet-cepet ruqyah. Ruqyah. Karena kan kalau sihir itu kan mereka pasti pakai mantra dan kita juga bisa pakai ruqyah untuk mengalahkannya gitu kan. Ruqyah, terus aku makan kurma ajwa gitu karena kurma ajwa kan kata Rasul bisa menghilangkan sihir. Terus juga aku coba cek hati aku gitu, lagi ada sedih atau marah nggak, karena itu akan berpengaruh sama kekuatan sihir yang mereka berikan ke akunya gitu. Gitu sih, berusaha tetap tenang, banyak zikir gitu. Jadi alhamdulillah sih udah nggak sepanik dulu ya gitu. Kalau dulu kan mungkin juga ilmunya belum paham, jadi masih bingung gimana. Kalau sekarang tuh jauh lebih bisa mengendalikan dan menanggulanginya ya, karena udah tahu herbal pendamping ruqyah, terus ruqyah juga gitu kan. Terus kayak lebih ikhlas aja gitu, nggak mikirin siapa yang ngirim, siapa yang jahatin gitu. Tapi lebih ya udahlah, ikhtiar aja disembuhin gitu. Beberapa kali menjalani ruqyah, Indadari berangsur-angsur sembuh. Namun pengalaman magis itu menorehkan trauma yang cukup dalam di hati Indadari. Yang paling ekstrim tuh dulu kan aku sampai hilang nadi, Mas. Hilang nadi. Jadi sering pingsan tiba-tiba, abis itu nadinya hilang, jadi benar-benar kayak mati. Dikirain aku udah mati tapi gitu kan? Iya, nggak ada denyutnya. Terus kayak aku nggak bisa gerakin badan tuh kaku kayak kayu, sampai aku sholat itu pakai gerakan tangan, gerakan mata aja gitu. Jadi sholatnya tuh pakai kedipan mata, dan itu momen paling hancur dalam hidup sih gitu. Kalau ditanya apa momen paling hancurnya Indadari gitu ya, yaitu ketika Allah menguji aku terkena sihir dan aku nggak bisa gerakin badan, bahkan untuk sholat aku cuma bisa kedipin mata gitu.
Ya kalau ngerasa capek ya pernah ya, namanya manusia, aduh capek kok ujianku ini aja gitu. Tapi semakin dipikirin ternyata saya semakin mendapatkan hikmah besar gitu. Dan akhirnya sekarang bukan lagi mikirin kok dia jahatin aku terus gitu tuh, udah bukan begitu. Tapi lebih kayak ya udah, mungkin ujian yang ini yang bikin aku paling mudah masuk surganya. Mungkin aku kalau diuji sama yang lain aku nggak kuat gitu kan. Jadi sama Allah dipilihin ujiannya sihir gitu. Kan tiap orang ujiannya beda-beda ya. Iya, alhamdulillah tuh hikmah aku terkena sihir itu besar banget ya. Memang terbukti bahwa Allah tuh kalau kasih takdir tuh nggak pernah salah gitu, dan pasti ada hikmah. Anak-anak aku sekarang tuh jadi semuanya bisa ruqyah gitu, semuanya bisa ruqyah, malah mereka jadi makin terpacu untuk bisa menghafalkan Quran gitu. Alhamdulillah yang besar udah hafizah 30 juz, yang kecil juga semakin semangat lagi gitu kan untuk dekat sama Quran gitu. Jadi kayak anak-anak tuh alhamdulillah kuat sih ya, termasuk anak-anak yang kuat, dan jadi makin membuktikan bahwa kedahsyatan Al-Quran dalam menyembuhkan penyakit dan termasuk sihir itu luar biasa dari Allah. Tips buat teman-teman yang mungkin sedang mengalami hal gangguan jin sihir gitu, yang pertama jangan was-was mikirin tentang siapa yang ngirim. Dan jangan was-was, aduh jangan-jangan aku dikirim lagi jadi jangan was-was, karena was-was itu justru akan mempermudah dan bentuk sihirnya untuk cepat datang. Lalu yang kedua, jangan terlalu sedih ketika hal itu terjadi, karena sedih, marah, kecewa, dendam itu juga memperkuat sihirnya gitu. Udah maafin aja. Lalu yang ketiga ruqyah, jelas. Tidak mengalami serangan magis seperti Indah Dari, namun Marissa Haque dan Ikang Fauzi merasa perlu menjalani ruqyah agar jiwa dan raga mereka bersih dari pengaruh mistis. Lantas seperti apa ruqyah yang dijalani Marissa dan Ikang? Jika sudah tenang di ruqyah, mengapa Marissa masih ingin menanam pohon bidara Arab untuk memagari rumahnya dari gangguan makhluk astral?